Si Putih yang tersisih, anak kedua dari 3 bersaudara yang selalu tersisih, bernama Si Putih. Sama seperti keluarga pada umumnya, ada anak yang paling disayang dan ada anak yang tersisih. Begitu juga dengan nasib Si Putih. Entah karena penampilan fisiknya atau kepribadiannya sebagai kucing yang pendiam dan mengalah. Di antara keluarganya, memang hanya dia yang memiliki bulu berwarna putih. Setiap kali ibunya pulang dan membawa makanan, ibunya akan mengeong memanggil anak-anaknya dan memberi mereka masing-masing 1 ikan. Si Putih yang turut datang berkumpul hanya dapat melihat tidak ada ikan di atas tempat makanannya, karena ikannya sudah diambil oleh sang kakak. Ibu yang melihat pun hanya diam pura-pura tidak tahu. Jika kakaknya sudah kenyang dan masih tersisa sebagian ikannya, barulah Si Putih mendapatkan makanannya. Namun kalau tidak, Si Putih hanya bisa diam dan menahan lapar. Tidak heran jika badannya kurus kering. Saat bermain pun, si adik yang memiliki banyak mainan selalu merasa kesal saat Si Putih sang kakak turut ikut bermain. Dia langsung berteriak dan menangis. Ibunya langsung datang dan bertanya pada adiknya kenapa dia menangis. Dengan gampangnya si adik menunjuk bahwa Si Putihlah yang menyebabkannya menangis. Alhasil Si Putih pun mendapatkan hukuman. Jika sang ayah pulang, si kakak dan adik akan merengek meminta makanan. Berbeda dengan Si Putih, tak pernah terlintas di hatinya untuk meminta sesuatu pada ayahnya. Bukan karena dia tidak mau, namun karena dia takut akan penolakan ayahnya, apalagi kalau disertai dengan emosi. Bukan makanan yang didapat, tapi bentakan yang akan dia terima. Ketika sakit, bukan perawatan penuh sayang yang diterimanya, melainkan omelan panjang dari sang ibu. Bahkan bila Si Putih tak kunjung datang untuk makan, sang ibu dan ayah tidak pernah bertanya apa-apa, seakan-akan dia tidak pernah ada. Setiap kali keluarganya berkumpul, hanya Si Putih yang diam sendirian di pojokan. Di antara tawa mereka tak pernah ada Si Putih, seakan sepi sendiri itu lebih memberinya kenyamanan. Hari ini, sang ibu marah besar. Sebenarnya setiap hari Si Putih memang selalu dimarahi. Namun kali ini bukan hanya teriakan dan bentakan yang dia dapat, tapi juga cakaran di tangannya. Tidak hanya itu, sang ibu dengan matanya yang menyalang mengusir Si Putih untuk pergi dari rumah. Bagi sang ibu, sudah tak ada lagi gunanya dia di rumah. Mata Si Putih berkaca-kaca. Dialihkan pandangannya melihat sang ayah untuk mencari pertolongan. Namun sang ayah memalingkan wajahnya tanpa berkata apapun. Sang kakak malah tertawa sinis. Si Putih menundukkan wajahnya. Kenapa dia diperlakukan seperti ini? Rasa sakit di tangannya tidak seberapa, namun sakitnya terasa perih hingga ke hati. Si Putih memang mendorong adiknya hingga terjatuh, tapi bukan tanpa sebab. Tadi adiknya merengek dan merebut bola benang miliknya. Bola benang yang sudah lusuh itu adalah satu-satunya mainan miliknya yang dia temukan di jalanan. Apakah salah kalau dia mempertahankan miliknya? Apakah memang dirinya sesalah itu? Kali ini, Si Putih sudah tidak tahan lagi akan segala ketidakadilan yang dia terima. Dia tidak mengerti, apakah dia memang salah terlahir sebagai kucing berwarna putih? Apakah dia bukan termasuk keluarga mereka? Tak pernah sekalipun dia menuntut sesuatu. Dulu, dia pernah berharap, mungkin saja nanti ada senyum hangat untuknya di rumah. Mungkin saja nanti akan ada pelukan sayang dari ayah dan ibunya. Tapi kini harapan itu sudah runtuh, luluh lantak tak bersisa. Si Putih pun berlari keluar, menapaki jalan tanah berumput. Tetesan gerimis seolah turut merasakan rintihan hatinya. Langit senja berganti malam. Tak ada satupun bintang di sana karena hujan semakin deras. Jalan setapak itu membawanya ke jalan besar. Ada deretan toko di tepi jalan besar itu. Lampunya terang dan terasnya tak terkena hujan. Si Putih pun duduk di pojokan sambil memeluk tubuhnya sendiri yang mulai menggigil kedinginan dan perutnya yang terasa lapar. Bulu putihnya basah dan kotor. Kali ini, tekadnya meninggalkan rumah sangat kuat. Dia tahu bahwa dunia di luar itu sangat keras. Tapi mungkin saja akan ada sedikit kebahagiaan di sana. Setidaknya tidak akan ada lagi luka yang ditorehkan oleh keluarganya. Hujan pun turun sepanjang malam. Semakin malam, jalanan semakin sunyi.
Satu persatu toko mulai tutup, dan lampu banyak yang dimatikan, tidak seterang tadi. Malam ini, hanya malam ini saja, dia akan menangis sepuasnya, menumpahkan segala sakit di hatinya. Setiap tetes hujan yang turun terdengar seperti alunan musik, mengantarkan dia terlelap setelah kelelahan menangis. Di tengah suara derasnya air hujan, ada suara samar yang terdengar. Si Putih mendegakkan kepalanya, mencoba mendengarnya lebih jelas. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Suara itu terdengar seperti suara rintihan. Hatinya yang tak tega membuat kakinya melangkah turun dari teras toko. Di tengah guyuran hujan, si Putih berjalan ke sana kemari sambil menggigil kedinginan. Hingga dia tiba di bawah pohon besar. Suara itu terdengar semakin jelas. Di bawah pohon itu ada lubang yang cukup besar dan gelap. Dan ternyata ada seekor anak anjing yang terjebak di dalam sana. Ketika anak anjing itu melihat si Putih, wajahnya nampak cerah seperti ada harapan yang datang. Genangan air di sekitar lubang mulai masuk ke dalam lubang itu. Anak anjing mencoba sekuat tenaga untuk menjaga kepalanya tetap tegak agar bisa bernafas. Si Putih kaget dan khawatir. Dia berlari kalut mencoba mencari bantuan. Dia berteriak meminta tolong, tapi teriakannya terdengar sangat kecil, tidak akan terdengar oleh mobil-mobil yang lewat. Apa yang harus dia perbuat? Anak anjing itu kembali merintih. Sepertinya dia sudah lelah bertahan. Air di dalam lubang itu semakin meninggi. Suara anak anjing semakin memelan. Si Putih terus berteriak sambil terisak-isak menangis. Namun suaranya hilang tertelan suara derasnya hujan. Di tengah kelelahannya berteriak, si Putih melihat gulungan tali tambang yang terikat pada pohon. Mungkin saja tali itu bisa membantu anak anjing keluar dari lubang. Dengan tangan mungilnya, ia berusaha menarik-narik tali tambang untuk diturunkannya ke lubang. Kedinginan karena basah kuyup sudah tak terasa lagi olehnya. Anak anjing pun bersemangat melihat tali tambang yang dibawa si Putih. Setelah lama mencoba, akhirnya anak anjing itu berhasil keluar dari dalam lubang itu. Anak anjing sangat senang. Dia menjilati si Putih sambil menggoyang-goyangkan ekornya sebagai tanda terima kasihnya. Si Putih berlari kecil kembali ke teras toko. Anak anjing itu pun mengikutinya. Anak anjing itu ceria sekali. Dia masih berlari-lari memutari si Putih, menggonggong ramah dan menjilatinya. Di bawah cahaya lampu yang terang, si Putih baru bisa melihat dengan jelas kalau ternyata warna bulu anak anjing itu sama sepertinya, sama-sama berwarna putih. Sejenak si Putih terdiam. Tiba-tiba senyum terbit di bibirnya, yang lama-lama semakin lebar dan kemudian dia tertawa. Rasa bahagia ini, apakah karena dia bertemu dengan anak anjing yang memiliki warna yang sama dengannya? Beginikah rasanya bertemu dengan yang sama sepertinya? Seperti ada yang mengambil sedikit beban di hatinya. Si Putih pun tertawa lebar. Suara tetesan hujan deras jadi terdengar seperti piano yang mengalun mengantarkan mereka tidur sambil berpelukan. Pagi-pagi sekali mereka terbangun oleh teriakan si pemilik toko yang mengusir mereka. Hujan semalam sudah berhenti menyisakan tanah yang basah dan genangan air. Si Putih dan anak anjing berjalan bersama menyusuri pinggir jalan besar. Si Putih memegangi perutnya yang terasa perih. Dia baru sadar, ternyata sejak kemarin dia belum makan apapun. Menyadari temannya kelaparan, anak anjing segera berlari sambil menggonggong, menyuruh si Putih mengikutinya. Tibalah mereka di pasar kota, di mana di sana ada gundukan sampah. Di sana sudah ada banyak kucing yang sedang mencari makan. Anak anjing dengan semangat mencarikan si Putih makanan. Si Putih pun mengikuti anak anjing, berdesakan dengan kucing lainnya untuk mencari makan. Tiba-tiba saja, tanpa aba-aba, badan si Putih terpelanting terhempas ke tanah. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, seekor kucing besar sudah kembali menerkamnya. Taring tajamnya menyeringai. Kuku-kuku tajamnya menusuk kulit si Putih yang perlahan mengeluarkan darah. Si Putih meringis kesakitan. Saat si kucing besar itu mengangkat tangannya hendak mencakar si Putih, anak anjing melompat
dengan cepat menyingkirkan kucing besar yang menindih si Putih. Anak anjing berdiri tegak, memasang badan seperti tameng yang siap melindungi si Putih. Mata si Putih berkaca-kaca, bukan karena perihnya luka bekas kuku tadi, tapi karena baru ini dia merasakan menjadi sesuatu yang berharga, yang pantas dilindungi. Baru ini ada yang berdiri bersamanya. Geraman anak anjing terdengar, menandakan dia marah. Tapi di depan sana bukan hanya satu, melainkan 5 ekor kucing besar berkumpul. Kucing-kucing itu mulai mengelilingi si Putih dan anak anjing. Dalam sekejap mereka melompat bersama ke arah si Putih. Si Putih ketakutan. Dia meringkuk menutup mata dan telinganya. Geraman dan teriakan, juga gonggongan si anak anjing terdengar saling menyahut. Lambat laun suara-suara itu hilang. Jilatan anak anjing terasa di wajahnya. Dengan segera si Putih mengangkat mukanya. Kali ini mata si Putih tidak hanya berkaca-kaca, namun air mata sampai jatuh mengalir. Sambil menangis terisak-isak, dia memeluk anak anjing erat. Wajah anak anjing tersenyum cerah, tapi berbeda dengan badannya. Darah segar mengalir di sana. Warna bulu putihnya ternoda oleh warna merah darah. Tangis si Putih semakin kencang. Entah apa yang dirasakan hatinya saat ini. Apakah bahagia karena ada yang peduli, ataukah sedih karena tak seharusnya anak anjing terluka seperti itu? Namun sekali lagi, anak anjing tersenyum cerah dan menjilati wajah si Putih yang basah oleh air mata. Seakan berkata, tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Hari semakin siang, matahari semakin condong ke barat, dan pasar semakin sepi. Anak anjing tidur terlelap di teras toko. Mungkin karena ia kelelahan. Si Putih menggosokkan dengan sayang kepalanya ke badan anak anjing yang terluka, sebagai ungkapan rasa bersalah dan permintaan maafnya. Hati si Putih yang sudah tertutup kini terbuka. Kekecewaan di dalam hatinya perlahan terobati. Sudah sepantasnya anak anjing menjadi sahabat dekatnya. Perlakuan anak anjing padanya tidak bisa dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Si Putih berdiri melihat sekitar. Perutnya terasa semakin pedih. Dia melirik anak anjing yang terlelap. Pasti sahabatnya pun lapar. Si Putih beranjak pergi mengelilingi pasar, mencoba mencari sesuatu untuk dirinya dan sahabatnya untuk makan. Sepotong tulang ayam dan kepala ikan dibawanya kembali ke depan toko di mana sahabatnya tadi tertidur. Namun kemalangan kembali berlanjut. Ternyata kucing yang tadi pagi terlibat perkelahian dengan anak anjing datang kembali. Mereka menuntut balas akan lukanya kedua teman mereka. Di depan toko, si Putih berdiri terpaku. Makanan yang dia bawa pulang dilemparkannya begitu saja. Di depan sana, anak anjing jatuh terduduk sambil mengeram memperlihatkan taringnya. Kakinya bergetar, memaksakan diri untuk kembali berdiri. Darah yang tadi sudah mengering kini mengalir lagi, bahkan tetesannya terlihat di lantai. Di depan anak anjing berdiri, ada 3 kucing yang mengeong. Meninggikan badannya, si Putih kaget dan berlari. Anak anjing melihat si Putih berlari, dia malah menggeleng-gelengkan kepalanya, memberikan tanda kepada si Putih agar tidak datang mendekat. Kucing jahat itu melihat kesempatan. Dia menyerang anak kucing yang berlari. Si Putih tidak gentar. Amarah dalam matanya kian membara, melihat sahabatnya yang semakin terluka. Badannya memang kecil, teriakannya memang tak sekuat kucing dewasa, tapi semangat dan motivasinya lebih kuat. Jangankan terluka, mati pun dia tidak akan takut. Kali ini saja, biarkan aku melindungimu, seperti kamu yang mengorbankan dirimu untukku, kata si Putih. Ketiga kucing dewasa sedikit mundur melihat si Putih yang bahkan tetap maju, meski kuku cakar kucing jahat itu menembus kulit di lehernya. Mata si Putih menyalang, mengunci tajam. Si Putih menggeram, tekadnya sudah bulat untuk maju dan membalas. Mau mati sekalipun tak masalah. Justru dia akan bahagia karena semua demi melindungi sahabat yang berharga baginya. Melihat itu, anak anjing yang tadinya khawatir malah tersenyum. Anak anjing ikut berdiri dengan sisa-sisa tenaganya. Semangatnya bangkit kembali melihat sahabatnya. Anak anjing semakin menyeringai lebar,
melompat dan menerkam satu kucing dewasa itu. Gigi taringnya yang tajam menusuk kulit kucing dewasa itu hingga ke tulang. Rintihan kesakitan melengking menggema di bangunan pasar yang kosong. Lengkingan suara itu ternyata menjadi alarm peringatan bagi penghuni pasar lainnya. Peringatan yang berkata bahwa penguasa pasar sudah berganti. Si Putih membantu anak anjing berjalan. Mereka menjauhi sisa-sisa perkelahian, meninggalkan 3 kucing yang tak bergerak di sana. Hanya nafasnya yang masih terlihat. Jauh di pojok pasar, anak anjing jatuh terduduk. Kakinya sudah tak kuat lagi berjalan. Darah merah membasahi bulu putihnya. Nafasnya pun tersengal-sengal. Si Putih pun tak kalah berantakan. Luka di lehernya berdarah, tapi tak separah anak anjing. Mata si Putih terluka sebelah. Bulunya pun sudah berubah menjadi abu-abu. Anak anjing menjilati wajah si Putih. Anak anjing itu tersenyum dan menggonggong. Si Putih ikut tersenyum dan memeluk anak anjing erat. Kali ini dia tidak menangis. Ada rasa bahagia di sana. Meski badannya sakit, tapi melihat sahabatnya tersenyum seolah memberikan kekuatan padanya. Hari demi hari berlalu. Luka anak anjing di kakinya tak kunjung sembuh. Semakin lama semakin sakit dan tak bisa digerakkan. Darah yang mengalir berganti nanah yang berbau busuk. Anak anjing hanya bisa terduduk. Si Putihlah yang selalu ada untuk merawatnya. Si Putih akan pergi mencari makan dan membawakannya pada sahabatnya. Pilu dalam hati si Putih melihat kondisi sahabatnya yang kian hari kian parah. Dia merasa sangat bersalah dalam hatinya. Oleh karena itu, si Putih selalu berjuang di setiap harinya agar bisa menjadi lebih kuat untuk melindungi dirinya dan sahabatnya. Hari ini sudah 3 hari berturut-turut hujan turun. Rasa dinginnya malam semakin menusuk. Setiap malam anak anjing akan merintih. Si Putih hanya sanggup menjilati kepala anak anjing dan berusaha memeluk badannya. Tengah malam ini hujan berhenti. Langit malam gelap tak berbintang. Angin pun semakin dingin. Si anak kucing semakin mengeratkan pelukannya. Tak ada suara rintihan dan tak ada hembusan nafas. Si Putih kaget dan berdiri. Dia terdiam dan memandangi sahabatnya yang masih meringkuk. Perut anak anjing itu tak bergerak. Badannya sudah kaku. Mata si Putih mulai berkaca-kaca. Dia diam, membisu. Keheningan malam seolah membisikinya bahwa sahabatnya sudah pergi. Sebenarnya si Putih sudah tahu, hari ini pasti datang. Hari di mana dia harus berpisah dengan sahabatnya. Namun tetap saja, kesedihan ditinggalkan seperti mengiris-ngiris hatinya. Dia menahan tangisnya sekuat tenaga, karena dia tahu sahabatnya itu tak akan pernah suka melihatnya menangis. Dulu, dia benci warna putih yang seputih bulunya. Dulu warna putih baginya membawa kutukan, kesepian, dan kesengsaraan. Namun sekarang, baginya, putih adalah lambang keberanian dan semangat. Putih adalah kesetiaan dan ketulusan. Dan putih adalah kehangatan seperti sinar mentari pagi yang terbit setelah semalaman hujan lebat. Sekelebat kenangan masa lalu saat dia pertama bertemu dengan anak anjing masih teringat jelas di hati si Putih. Anak anjing itu adalah sahabat pertama dan keluarga baginya. Si Putih memejamkan matanya dan berkata, "Selamat jalan sahabat, engkau adalah sahabat dan keluarga sejatiku."